anggota tim kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua. Bang Trimedia, pertemuan hari ini dan juga hari Rabu nanti saya bilang ini menjadi salah satu titik kunci agar semuanya, saya meminjam istilah Bang Martin tadi sebelum kita jeda, meluruskan semua lembaga agar on the right track untuk membuka kasus ini terang benderang. Jadi ada beban juga di Komisi 3 yang sempat oleh publik juga dikatakan, Bang Trimedia waktu itu soalnya rame sekali, tapi kemudian hilang karena reses. Apakah dengan selesai reses ini Bang Trimedia akan terus bicara nih berkaitan dengan kasus ini? Sebab perlu sih DPR bicara terus untuk mengawasi kasus ini. Bang Trimedia, ini ada di Komisi 3 akan menjalankan tugasnya juga nanti kan? Dipastikan begitu, memang dijamin. Benar Mas Bayu, setelah 12 hari bersuara terus, dalam catatan saya memang harus ke dapil mempertanggungjawabkan tes. Problemnya kalau ke dapil itu konsentrasi kita terpecah, kadang-kadang kalau baik pun juga signalnya kurang bagus. Kalau saya itu aja intinya. Nah yang kedua, kenapa kita lakukan? Saya kira enggak ya, tidak terlalu seperti yang Mas Bayu katakan itu mengembalikan ya. Kita sesuai dengan pekerjaan kita. Nah, kenapa kita kemudian mengundang Komnas HAM, bahkan seperti saya bilang, Kompolnas yang tidak bagian dari pasangan kerja Komisi 3 kita undang, karena itu juga kita mengikuti arus opini masyarakat. Kenapa Kompolnas ini seakan-akan sebagai bagian dari Polri? Kita tahu Pak Benny Mamoto adalah pegawai Polri. Kemudian setelah itu kan ada orang lain yang coba menggantikan Pak Benny Mamoto untuk bicara, siapa namanya itu. Kemudian kenapa LPSK juga kita undang bersamaan? Saya pada saat sama seperti Pak Martin, saya hubungi juga Pak Hasto. Kok LPSK ini Mas, karena senior saya di LBH tempo hari Pak Hasto ini, kenapa Mas? LPSK ini proaktif sekali mendatangin Ibu Putri, saya bilang. Nah pada saat itu Pak Hasto lagi menunaikan ibadah haji. Tenang Tri, nanti begitu sampai Jakarta, gue luruskan semuanya katanya. Disampaikan seperti itu oleh Pak Hasto. Nah lembaga-lembaga yang seperti ini kan kita juga harus tematin. Apalagi kemudian beredar isu bahwa ada upaya penyuapan kepada LPSK. Saya nggak tahu apakah Komnas HAM juga ada seperti itu, Pak Tovan. Tolong disampaikan juga. Dan paling penting bagi saya adalah apa kira-kira Komnas HAM ini apa yang saya prediksi kalau membuat sendiri pasti ketinggalan kereta lah. Kewenangannya kan sudah jelas. Kalau bersama-sama bisa Komnas HAM ini mata dan telinga masyarakat di dalam proses penyidikan itu pikiran saya pada saat itu. Waktu saya bicara di TV sama Pak Hairul Anam, tapi Komnas HAM kan tetap kekeh. Nah, pertanyaan selanjutnya yang mungkin juga nanti kita tanyakan, pada saat sampai dengan hari ini proses ini 1 bulan lebih, menurut Komnas HAM sudah ada nggak pelanggaran HAM? Dan pelanggaran HAM itu siapa saja yang melakukan itu? Komnas HAM ya harus segera lompat ke sana, bukan berkutat-kutat lagi memanggil saksi segala macam. Ya ketinggalan kereta. Polri-nya udah jalan di depan, Komnas HAM masih memanggil saksi. Ya dari sejak awal saya sudah sadar itu Pak Tovan, tidak akan diberikan. Ya pura-pura kooperatif saja. Sadar atau tidak sadar Komnas HAM ya saya walau alam. Tapi yang paling penting bagi saya, sesuai dengan tupoksinya, Komnas HAM harus bicara, ada nggak pelanggaran HAM di sana? Apakah ini pelanggaran HAM berat, apa pelanggaran HAM saja? Itu harus ke sana arahnya, supaya komprehensif kita menyelesaikan kasus ini. Sama juga seperti kita sampaikan kepada Kapolri. Ini saatnya bersih-bersih Polri. Ya. Kalau saya sebelum Pak Mahfud ngomong, saya sudah ngomong, Propam itu kewenangannya terlalu luas. Ya. Sehingga Kadipropam dengan Perkap yang dibuat oleh Pak Sambo, Perkap 75 mungkin itu, kewenangannya luar biasa. Bintang 3 pun takut dengan dengan Kadipropam.
Orang untuk mutasi juga kaget, takut. Berapa banyak kasus dari Polres bisa naik ke Mabes Polri. Nah, itu juga yang harus dibenahi oleh Kapolri. Dan itu karena Pak Taufan yang hadir di sini, mudah-mudahan Komnas HAM sudah lompat ke sana. Ada nggak pelanggaran HAM berat? Atau pelanggaran HAM dalam kasus Pak Sambo ini? Oke, Mas Taufan, mungkin beberapa kali baik Mas Horil Ana maupun Mas Taufan bahwa semuanya memang disimpan untuk final chapter begitu, atau sebetulnya seperti Bang Trimedia katakan, sebetulnya harus dikatakan sedikit demi sedikit bahwa ada pelanggaran HAM-nya dan lain-lain. Mas Taufan, ada tanggapan? Iya, saya kira Komnas yang pertama sekali mengangkat isu obstruction of justice. Jadi obstruction of justice itu bagian dari pelanggaran HAM. Karena kalau kita baca Undang-Undang Hak Asasi Manusia pasal 1 kan jelas sekali bagaimana seseorang yang dilanggar hak asasinya harus mendapatkan keadilan. Nah, keadilan bagaimana mau didapatkan kalau secara sistematik ada obstruction of justice? Fair trial tidak mungkin terjadi. Saya kira itu fokus paling pokok. Kalau soal right to life kan sudah jelas lah. Joshua sudah meninggal dibunuh. Jadi itu jelas pelanggaran hak asasi. Yang belum kita bisa buktikan sekarang menunggu hasil otopsi ulang. Apakah ada penyiksaan atau tidak? Kalau nanti ternyata ada penyiksaan, maka itu bagian dari pelanggaran hak asasi yang lain. Kita punya konvensi anti torture. Yang itu sudah menjadi kesepakatan negara kita, termasuk di dalam tubuh Polri. Komnas bahkan punya satu MOU khusus tentang pencegahan torture itu ya. Jadi tapi itu nanti tunggu dari autopsi ulang lah ya. Nah, soal kenapa tidak masuk dalam tim sus, itu memang sejak dulu asal ada kasus-kasus kami menolak. Bukan kita tidak artinya mengambil sikap kontradiksi, bukan. Itu prinsip kerja di dalam Komnas HAM. Kami juga diikat oleh undang-undang yang menekankan soal independensi. Selain itu, Komnas HAM ini anggota dari Global Alliance, National Human Rights Institution yang berbasis di Jenewa. Setiap tahun kita di-assessment. Kalau imparsialitas itu kemudian berkurang, akreditasi Komnas HAM itu akan kurang. Bisa jadi kita turun ke B. Kalau B kita nggak punya kemampuan negosiasi di sidang PBB. Jadi itu kami jaga, Pak Taufan. Apakah dengan kalau mengambil peristiwa sebagaimana dari awal saya sampaikan tempo hari berkurang ini Komnas HAM, ya saya kira tidak. Justru dunia internasional bagaimana melihat Komnas HAM menjalankan peran dengan baik. Ini negara kesatuan Republik Indonesia, Pak Taufan. Ya, itu pilihan yang sulit, Pak. Jangan berharap given, ya harus direbut. Ya. Bung Karno juga merebut kemerdekaan. Iya, kalau Pak Trimet misalnya lihat apa yang kami lakukan, kami kan sebetulnya menerobos pasal yang mengenai mandat kami tentang pendidikan dan pemantauan. Pak Taufan, karena itu saya dari sejak awal kritis dan saya meyakini tidak akan ada bisa berbuat apa-apa Komnas HAM dengan peristiwa seperti ini. Kalau Pak Taufan cerita soal Pak Mahfud, ya dari mana-mana Pak Mahfud tentu menggunakan powernya untuk menekan Polri. Untuk itu makanya kita dorong beliau kan. Karena termasuk Kompolnas, Kompolnas dari sejak awal kan kita udah melihat suara Pak Beni Mamoto. Saya terakhir dengan Pak Beni Mamoto di satu meja itu acaranya Pak Budiman Tanurjo itu saya sama Pak Beni Mamoto. Tapi saya bilang udahlah Pak Beni, kita buka-bukaan aja soal kasus ini, saya bilang. Siapa yang terlibat harus segera, dan Kompolnas harus segera mereposisi dirinya, saya bilang seperti itu. Karena nurani kita juga harusnya bicara seperti itu gitu loh. Apalagi kalau orang-orang hukum, paling gampang kalau inti isunya untuk melihat kejanggalan-kejanggalan. Nah, kita harapkan Pak Taufan segera, supaya Pak Taufan jangan seperti orang baca bilang ngamula paronan, pekan udah selesai. Jangan cerita soal menunggu ini menunggu ini. Kalau bisa bulan 8 ini udah simpulkan. Ya, insya Allah Pak. Biar komprehensif. Jangan nanti ketinggalan kereta lagi. Ya, kalau seandainya Polri sudah jalan sidang kode etiknya, kemudian memberhentikan Pak Sambo dari kepolisian, coba bagaimana muka Komnas HAM? Menurut saya. Semuanya dikerjakan pihak kepolisian dengan segala macam teori yang disampaikan oleh Pak Taufan tadi. Ya, Bang Trimedia sama Mas Bayu, Taufan. Saya kira soal obstruction of justice saya buat statement terbuka di dalam satu konferensi pers.
bahwa FS mengakui secara jujur dia otak dari rekayasa semua itu. Jadi jelas sekali sebetulnya pernyataan Komnas HAM itu. Ya, jadi tinggal nanti bagaimana kemudian. Bukan Pak Tovan, itu polisi dulu, jangan diklaim. Ya, tapi obstruction of justice selain dari Komnas HAM, Pak Trima. Kita tahu lah, nggak punya nyali dong Komnas HAM kalau sampai menyampaikan itu duluan, Pak Tovan gitu loh. Saya rasa jadi nanti itu dari pihak kepolisian sudah maju, ini sekedar jujur aja ya Mas Bayu, saya bisa melihat lah body language kawan-kawan Komnas HAM ya. Begitu didatangin Wakapolri aja udah senangnya setengah mati saya lihat. Sorry to say gitu loh ya. Dan karena kita juga mengetahui bagaimana susahnya Komnas HAM, LPSK berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Apalagi yang sudah datang ke Komnas HAM itu Wakapolri Jenderal Berbintang 3. Saya kan menonton di televisi senyum-senyum Pak Tovan ya, mengambil mikrofon segala macam. Untuk ini tampaknya Komisi 3 diharapkan bantuannya oleh Komnas HAM. Oh iya, sangat kita tunggu. Ya, sikap tegas dari Komisi 3 pada hari Rabu nanti terhadap Kapolri. Mudah-mudahan Komnas HAM nanti meminta rapat tertutup. Ya, ada hal-hal yang khusus yang rahasia yang disampaikan. Mudah-mudahan seperti itu, dan mudah-mudahan tidak seperti pasangan kerja yang lain. Begitu rapat tertutup nggak ada juga yang rahasia. Ya buat apa tertutup? Dan itu kami ada kode etiknya. Kalau sudah tertutup, ada rahasia yang disampaikan oleh pasangan kerja. Kalau ada anggota dewan menyampaikannya, itu bisa dibawa ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Tidak boleh disampaikan ke luar kalau sifatnya rahasia. Dan itu harus disampaikan, kami mau rapat tertutup. Kita lihat aja nanti Mas Bayu, kalau Komnas HAM meminta rapat tertutup, berarti ada yang rahasia yang tidak diumumkan ke masyarakat yang dilihat dalam kasus Pak Sambo ini. Ya, saya berharap tertutup atau tidak tertutup, koordinasi akan lebih terjaga lagi untuk terus mengawasi proses hukum ini. Komnas HAM, saya meyakini bekerja dengan wewenangnya, nanti ada masukan-masukan seperti Bang Trimedia katakan dari Komisi 3, mungkin nanti ini akan lebih memperkuat lagi. Kita inginnya kasus itu betul-betul sampai ketahuan, kalau perlu sampai motifnya terang benderang, sebelum pengadilan bahkan. Nah mudah-mudahan ini yang bisa terjadi. Saya harapkan yang terbaik nanti di pukul 10 para institusi dengan Komisi 3 DPR. Sebelum saya tutup, saya sedikit ke Bang Martin sedikit. Hasil otopsi kedua hari ini akan diumumkan. Keluarga Brigadir Joshua, mendiang Brigadir Joshua juga menantikan hal ini. Apa yang ditunggu, yang diharapkan Bang Martin dari otopsi kedua kali ini? Ya, makasih Mas Bayu. Sebenarnya hasil itu sudah ada di kami. Karena kami kan mengutus 2 orang dokter. Jadi apapun hasilnya, itu hanya mempertajam terhadap data-data yang sudah yang kami punya ya. Memang pada tanggal 27 Juli ketika proses otopsi ulang, itu kan akhirnya kami tahu bahwa ada tembakan dari belakang. Nah di sini saya berterima kasih kepada Pak Tovan dan juga teman-teman Komnas HAM ya, karena dengan ketika setelah kami sampaikan ada tembakan dari belakang, itu ada kesaksian dari Eliezer yang disampaikan melalui Detik X kalau saya nggak salah tuh. Tembakan dari belakang. Nah disinilah akhirnya kami punya celah untuk menekan polisi dalam artian perbuatannya bukan lagi pembelaan ataupun overmah. Karena dilakukan setelah orang sudah terkapar. Nah, disitulah akhirnya si Baradae ini beberapa hari kemudian jadi tersangka. Disinilah akhirnya dia ngaku. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Taufan ya pada saat itu karena menjawab dari statement-statement yang kita berikan sehingga mempercepat penetapan tersangka. Nah, lalu kalau mengenai proses otopsi, nanti biarlah disampaikan oleh dokter forensik, tapi secara garis besar kami sudah tahu, paling tinggal memastikan aja, benar nggak bahwa terjadi penyiksaan atau tidak, dan kami sampai saat ini masih yakin, walaupun ditembak, walaupun hanya terhadap luka-luka yang terlihat itu hanya peluru, tapi ada luka-luka yang tidak terlihat, seperti di lingkar betis, itu ada rembesan darah. Menurut kami itu adalah bagian dari penyiksaan gitu loh Mas Bayu. Jadi apapun hasilnya kami akan hargai ya. Nah ini yang terakhir Mas Bayu.
Ya. Saya berharap ke depan ya, karena saya melihat contoh abang kita, Bang Trimedia Panjaitan ini secara melakukan tugas dan kewenangan ya, walaupun secara pribadi bukan secara partai, saya lihat ini baik, sangat baik ya. Saya berharap rekan-rekan dari Komisi 3 nantinya ke depan dalam membuat statement publik, tolonglah lebih empati terhadap korban, bukan justru mengedepankan kedekatan dengan mitra. Karena Komisi Hukum itu harus sensitif dengan isu-isu hukum. Ya. Bukan justru dalam tanda petik lebih mengkondisikan rekanan kemitraan. Oke. Harapan saya sebagai rakyat dan juga sebagai advokat. Terima kasih. Ya. Saya apresiasi semua yang disampaikan pada pagi hari ini menjelang nanti jam 10 pertemuan di Komisi 3 DPR diantaranya dengan Kompolnas, LPSK, dan Komnas HAM. Salah satunya dengan Komnas HAM, saya rasa pagi ini kita sudah akan mendapatkan bayangannya begitu dan nanti akan lebih mengerucut ketika pertemuan nanti betul-betul berlangsung. Bang Trimedia, Mas Tovan, Bang Martin, terima kasih untuk obrolan pagi hari ini. Kita akan terus. Terima kasih Mas Bayu. Terima kasih Mas Trimet, Pak Martin, terima kasih. Selamat kerja dan salam sehat untuk Anda semua. Ya, itu tadi perbincangan kami untuk mengawasi proses hukum kasus Sambo. Hari ini ada 2 agenda penting. Rapat kerja Komisi 3 DPR dengan Kompolnas, LPSK, dan Komnas HAM. Komisi 3 ingin mengetahui apa yang betulnya sudah dilakukan dan apa yang kurang yang dilakukan sehingga mungkin nanti bisa dibantu oleh Komisi 3. Kemudian ada hasil otopsi kedua yang akan segera diumumkan. Ini juga kita tunggu apa yang sebetulnya akan terjadi. Kami masih akan kembali untuk Anda usai jeda dengan dialog berkaitan dengan pandemi yang